Bangsa Israel menempati posisi yang sangat istimewa dalam keseluruhan sejarah keselamatan sebagaimana diwahyukan dalam kitab suci. Secara teologis, Israel bukan sekadar entitas politik atau geografis, melainkan realitas historis dan spiritual yang menjadi wadah pewahyuan Allah kepada umat manusia. Dari tanah ini, narasi keselamatan Allah dimulai, di mana para leluhur iman seperti Abraham, Ishak, dan Yakub menerima janji Allah, bahwa melalui keturunan mereka semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12:3. Dengan demikian, Israel menjadi simbol perjanjian dan kesetiaan Allah terhadap ciptaannya. Dalam konteks perjanjian baru, tanah Israel memperoleh makna yang lebih mendalam, karena di sanalah rencana keselamatan Allah mencapai puncaknya melalui pribadi Yesus Kristus. Di Betlehem ia lahir, di Galilea ia melayani, di Yerusalem ia disalibkan, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Suatu rangkaian peristiwa yang menandai penggenapan nubuat para nabi dan pembaruan hubungan antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, Israel memiliki nilai simbolik dan spiritual yang tidak terpisahkan dari identitas iman Kristen. Bagi umat percaya masa kini, memandang Israel bukan sekadar dalam perspektif politik, tetapi lebih dalam, sebagai lambang kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Mengibarkan bendera Israel, bagi sebagian orang Kristen, dapat dimaknai sebagai ekspresi kasih, solidaritas rohani, dan penghormatan terhadap tanah yang diberkati Tuhan. Namun demikian, teologi Kristen menekankan bahwa iman sejati tidak terletak pada simbol-simbol lahiriah, melainkan pada sikap hati yang menghidupi kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Simbol harus dituntun oleh makna rohani, bukan oleh emosi atau kepentingan ideologis. Lebih dari sekadar mengangkat simbol kebangsaan, umat percaya dipanggil untuk berdoa dan bekerja demi terwujudnya damai sejahtera di tanah suci. Mazmur 122:6 menegaskan, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah sejahtera orang-orang yang mencintaimu." Ayat ini mengandung pesan universal bahwa perdamaian Yerusalem melambangkan kerinduan Allah akan perdamaian dunia. Yerusalem, secara teologis, mencerminkan visi eskatologis tentang Yerusalem baru, Wahyu 21:2, tempat kediaman Allah bersama umatnya. Maka, setiap doa bagi Yerusalem sejatinya adalah doa bagi tergenapinya rencana keselamatan dan damai sejati bagi seluruh umat manusia. Dalam refleksi teologis yang mendalam, kasih kepada Israel harus berakar pada kasih kepada Kristus yang telah datang untuk menebus semua bangsa. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi kasih itu, membangun jembatan pengertian, bukan tembok pemisah. Kasih yang sejati tidak mengenal batas geografis atau etnis, melainkan berakar pada karya penebusan yang universal. Dengan demikian, mengasihi Israel berarti juga mengasihi semua bangsa yang menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus. Akhirnya, refleksi ini menuntun umat untuk memahami bahwa Israel bukan hanya tempat geografis, tetapi juga lambang rohani tentang kesetiaan Allah, penggenapan janji, dan panggilan menuju perdamaian sejati. Menghidupi iman berarti menghidupi kasih Kristus, kasih yang mendoakan, mengampuni, dan membangun damai di tengah dunia yang terluka. Dalam semangat inilah, doa bagi Yerusalem menjadi doa bagi dunia, agar kasih, keadilan, dan damai Allah berdiam di bumi, sebagaimana di surga.